Halo, selamat sore semuanya. Senang sekali saya Susiang pada kesempatan kali ini dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu serta sahabat pelajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini di hadapan saya sebenarnya telah hadir beberapa orang yang dengan sengaja namun secara dadakan saya undang untuk bertemu dan berbincang-bincang. Karena saya sedang mengambil kesempatan untuk mengikuti kompetisi literasi asuransi tingkat nasional tahun 2023. Kegiatan ini diinisiasi oleh SMA Trisakti dan merupakan sebuah langkah yang sangat baik sekali menurut saya karena ini memiliki sebuah tujuan yang sangat mulia. Pertama, salah satunya adalah membantu pemerintah untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat kita menjadi lebih baik atau well literate tentang asuransi. Dan yang kedua, meningkatkan pemahaman ataupun pengetahuan masyarakat kita tentang sadarnya asuransi. Tema yang diusung pada kompetisi nasional literasi asuransi tahun 2023 ini adalah asuransi sebagai kebutuhan, bukan pilihan, menciptakan masyarakat yang sadar dan terlindungi dari resiko. Judul yang saya pilih pada kesempatan kali ini adalah Takut dengan Risiko, Asuransiin Aja. Nah, audiens yang saya pilih ini adalah kaum mahasiswa ataupun pelajar. Why? Ya, sebagaimana kita ketahui, generasi yang berada di tengah-tengah ini bisa menjadi inisiator ataupun menjadi mediator yang sangat baik sekali untuk generasi di bawahnya, yaitu junior-juniornya mereka, dan juga bisa menjadi inisiator ataupun mediator untuk generasi di atasnya, yaitu orang-orang yang lebih senior ataupun orang tuanya. Apabila mereka memiliki tingkat pengetahuan atau wawasan yang baik tentang asuransi, saya yakin apa yang menjadi tujuan yang mau diharapkan dan dikehendaki oleh pemerintah dapat kita wujudkan bersama-sama. Yuk kita kenalan dengan rekan-rekan saya yang secara dadakan saya hadirkan di sini dan kita akan cari tahu bagaimana pengetahuan mereka tentang asuransi. Yang pertama, silakan sudah ada di sini. Halo, dengan saya Albert, saya dari Jakarta, saya mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Kedokteran untuk saat ini. Halo, nama saya Ugisa, saya pelajar SMK di Sekolah Cinta Kasih Seci dan saya dari jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan Gen. Halo, saya Novia dari SMK Negeri 6 Kendal, jurusan akuntansi. Halo, saya Ukasa dari SMK Cinta Kasih Suci, jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan Game. Halo, nama saya Utisa dan sama seperti kedua saudara saya murid SMK dan umur saya 15 tahun. Ya, keren kan? Saya mengucapkan terima kasih buat adik-adik semuanya karena saya secara mendadak nih ya mengundang mereka telepon dan ternyata mereka secara waktunya sangat memungkinkan. So thank you so much sudah hadir di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa di kesempatan kita sekitar 25-30 menit kemudian saya mau berbincang-bincang tentang pengetahuan ataupun pengalaman atau barangkali kalian punya pertanyaan apapun gitu ya seputar asuransi. Karena saya tadi sudah sebutkan di awal bahwa tingkat literasi ataupun tingkat pengetahuan tentang asuransi masyarakat kita ini kan menurut survei yang dilakukan oleh OJK ini masih termasuk sangat rendah. Saya mau dengar langsung nih. Kira-kira di sini yang punya pengalaman atau tahu atau aduh saya kayaknya blank banget tentang asuransi, siapa yang mau duluan? Saya sih, Kak, di daerah saya itu pengetahuan tentang asuransi memang kurang ya, karena entah saya kurang bersosialisasi atau memang kurangnya dari pemerintah yang bersosialisasi ke daerah-daerah ya. Jadi kayak saya itu dengar tentang asuransi setelah saya ke Jakarta ini, jadi tentang tahu lebih luas tentang asuransi itu di sini. Jadi apa aja yang bisa diasuransikan begitu, itu juga saya masih kurang paham gitu. Jadi kalau secara singkatnya yang Novi tahu tentang asuransi itu apa gitu? Kalau digambarkan dalam 1-2 kalimat, apa sih asuransi itu gitu?
yang saya ketahui hanya tentang kayak asuransi kesehatan, hanya seperti itu. Kayak nanti kalau misal kita sakit bisa pakai asuransi kesehatan, gitu-gitu aja. Kayak seluas apa tentang asuransi itu saya belum tahu. Tahu nggak kalau misalkan beli handphone misalnya, kita kalau handphonenya rusak, jatuh ataupun misalnya ya ada sesuatu resiko yang memang terjadi itu kita bisa asuransikan, kamu tahu nggak? Saya hanya tahu garansi atau garansi dan asuransi itu sama atau tidak. Ya, gitu. Nanti kita akan cari tahu bersama-sama ya. Nah, dari Albert, kemudian Utisa, Ugisa, dan juga Ukasa, apakah ada pendapat yang mau disampaikan? Ya Kak, mungkin saya pernah punya pengalaman dengan asuransi ya Kak. Jadi kan saya mahasiswa, saya sehari-hari itu nyetir ke kampus Kak. Jadi pernah waktu itu saya nyetir ke kampus, saya parkir di satu tempat dan saya tinggalkan sebentar mobil saya. Tapi memang kebetulan waktu itu tasnya saya taruh mobil. Lalu nggak lama kemudian setelah saya kembali ke mobil, ternyata mobil saya dalam posisi tidak terkunci. Padahal saya yakin saat saya tinggalkan mobil itu sudah dikunci. Nah, dari sana pun saya sudah tahu bahwasannya mobil saya tuh mungkin dicongkel ataupun dibobol oleh seseorang. Iya Kak. Jadi tas saya pun hilang. Nah, bukan hanya itu masalahnya Kak. Jadi semua kunci yang ada di mobil saya itu error. Jadi itu mesti diganti semua. Nah, setelah dibawa ke tempat bengkel, ternyata perkiraan biayanya pun tidak kecil Kak. Nah, tapi untungnya orang tua saya ada mengasuransikan mobil saya waktu itu Kak. Oh, jadi orang tua yang asuransi, tapi Albert sendiri nggak tahu tuh secara spesifiknya bahwa asuransi itu apa gitu, nggak tahu. Yang aku tahu, asuransi itu merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh bahan penyedia layanan kepada kliennya, bahwasannya mereka itu akan ditanggung untuk apabila ada mengalami suatu kendala yang membutuhkan biaya besar. Oke, good banget ya. Bahkan sudah pernah punya pengalaman ya mobilnya dibobol orang. Untung orang tua saya punya asuransi katanya ya. Oke, kalau yang lain bagaimana? Salah satu nih kalau teman-teman perhatikan ini mukanya mirip-mirip banget ya. Jadi mereka ini memang kembar 3. Ya, siapa yang mau share atau ada yang mau bertanya? Kalau untuk saya sih, saya sendiri belum punya pengalaman mengenai asuransi, tapi yang saya ketahui tentang asuransi itu hanyalah sebuah kayak jasa di mana jika kita mengalami kecelakaan atau sesuatu hal yang tidak kita inginkan, bidang jasa itu akan menanggungnya. Oke, jadi intinya kalau ada sesuatu risiko terjadi, si pihak ini akan menanggung kerugiannya, mengganti kita gitu ya, Itu yang saya yang diketahui oleh Ugisa ya. Baik, lalu dari Ukasa dan Utisa gimana? Kalau dari saya sih, saya cuma dapat dengar-dengar aja sih dari orang tua sama orang lain gitu, yang lebih dewasa, yang pernah cerita tentang asuransi gitu. Kayak mereka mendaftarkan diri ke asuransi swasta atau BPJS gitu. Ya gitu, tapi saya kurang ngerti sih sistemnya tuh gimana gitu, dan dirinya tuh asuransi gimana sih, juga belum paham sih. Oke. Kira-kira tapi menurut kamu tanpa memahami sungguh-sungguh, anggap aja pilihan deh A, B gitu ya. Kalau A ya berguna, B tidak berguna. Asuransi itu berguna nggak? Tanpa mengetahui secara keseluruhan gitu. Kalau menurut saya sih berguna, karena kan hidup ini unpredictable gitu kan. Jadi kadang justru yang saya dengar dari orang-orang sekitar gitu, mereka tuh kayak ada yang sangat-sangat terbantu oleh asuransi gitu. Karena kadang hidup kan fluktuatif ya, jadi kadang mereka kecelakaan atau apa gitu, terus ke rumah sakit dan untungnya ada asuransi yang menanggung gitu. Oke. Ya, good. Nah, thank you. Lalu Utisa bagaimana? Ini dari 4 orang kita mendengar 4 sharing yang berbeda-beda ya. Coba kita dengarkan dulu dari Utisa. Kalau dari saya sendiri pernah dengar cerita. Jadi saya tidak mengalaminya, tapi saya mendengar pengalaman-pengalaman dari orang terdekat. Pengalaman ketika mereka mendapatkan asuransi kesehatan. Jadi mereka mendapatkan suatu fasilitas yang sangat-sangat membantu tentunya, karena waktu itu orang tua saya sempat harus dioperasi
di suatu rumah sakit dan itu menggunakan asuransi. Jadi kita tidak membayar begitu mahal yang mungkin seharusnya bisa sampai puluhan juta, tapi kita bisa reduce itu jadi cuma bayar separuh, nggak nyampe separuh bukan. Cuma buat paling obat-obat doang. Iya, iya. Nah, jadi dari 5 narasumber kita yang hari ini hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu dan sahabat semua, menarik sekali ya. Jadi mereka ternyata sudah punya pengalaman mendengar langsung, tetapi mereka sendiri seperti Albert sudah pernah ngalamin. Kalau Novi gak tahu, datang ke Jakarta baru tahu asuransi. Nah, kalau yang lain karena orang tua. Nah, di sini kita juga lihat bahwa bagaimana sebenarnya di tingkat pelajar ini, saya boleh katakan literasinya sebenarnya memang terbukti belum tinggi ya, karena mereka masih belum secara keseluruhan tuh memahami esensi dari asuransinya sendiri. Nah, secara sederhana nih Kak Susi jelasin ya, pakai bahasa yang sederhana saja gitu. Jadi kalau namanya asuransi itu adalah sebuah mekanisme penggantian kerugian, di mana sebuah perusahaan yang kita sebut dengan perusahaan asuransi itu menerima sejumlah uang yang kita sebut sebagai premi dari seseorang ataupun badan hukum yang kita sebut sebagai tertanggung ataupun nasabah. Jadi seperti ini adalah perusahaan asuransi, ini adalah tertanggung ataupun nasabahnya. Nah, si nasabah ini membayarkan kontribusi berupa sejumlah uang yang disebut premi kepada si perusahaan asuransi. Lalu, perusahaan asuransi ini berjanji apabila terjadi kerugian atas harta benda ataupun jiwa yang dipertanggungkan, maka akan diberikan penggantian kerugian sesuai dengan nilai finansial yang dia alami, seperti sesaat sebelum dia mengalami kerugian tersebut. Jadi kalau seperti itu ada faktor keuntungan nggak sebenarnya? Tentu pasti ada sih kan. Nah, ini yang kita mesti pahami. Artinya kan apakah ada faktor keuntungan dengan berasuransi? Kak Susi jawab ya. Jadi kalau dalam prinsipnya asuransi itu, dia tidak memberikan keuntungan, tetapi dia menggantikan kerugian finansial kita. Persis seperti kondisi kita sebelum terjadi kerugian. Kalau tadinya kita nggak sakit nih, contoh tadi BPJS gitu kan, atau mobil. Kalau nggak ada kejadian mobilnya dicongkel, mobilnya Albert, berarti kan dia tidak menderita kerugian apapun, kondisi keuangannya stabil, tidak perlu mengeluarkan uang untuk memperbaiki kerusakan, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengganti onderdil ataupun spare part yang rusak pada mobilnya yang dicongkel, atau keuangan yang hilang gitu, misalkan dompet dan lain-lain. Tapi karena ada kejadian risiko itu, maka dia menjadi harus mengeluarkan sejumlah biaya atau kehilangan sesuatu. Nah, asuransi ini menjamin kondisi keuangannya kembali pulih seperti sedia kala. Seperti sesaat sebelum dia kehilangan. Jadi, kalau dia tidak ada kejadian kan dia netral. Tapi begitu ada kejadian dia loss. Nah, sekarang si asuransi ini mengembalikan supaya posisinya menjadi netral lagi. Kalau sakit nih tadi, kalau kita sehat-sehat saja kan gak perlu mengeluarkan biaya apapun. Tapi pada saat sakit ada kondisi finansial di mana kita harus mengeluarkan sejumlah dana. Nah, karena kita harus rogoh kocek sendiri, asuransi menjamin dengan kalian membayar sejumlah premi, kalau sakit saya akan menanggung biayanya sampai dengan batas yang disepakati. Nah, jadi gitu. Tidak memberikan keuntungan karena ibaratnya beda dengan kalau saya sakit jadi untung 10 juta karena dikasih asuransi. Nah, itu beda. Paham ya? Kalau misalkan saya asuransi, mobil saya kalau nggak ada kejadian kan saya netral nih. Tapi karena saya asuransi, saya dapat uang 3 juta dari asuransi. Tidak seperti itu. Tapi dia mengcover kerugian, potential loss yang mungkin terjadi sehingga pada saat loss yang terjadi itu kita diganti. Nah, kira-kira seperti itu konsepnya. Jadi kalau ditanya, sebenarnya memberikan keuntungan nggak sih? Secara harfiah atau secara material tidak, tetapi yang jelas adalah dia melindungi kita. Sehingga dengan kita merasa nyaman,
segala resiko itu yang mungkin kita hadapi, ada yang bersedia menanggung saja sudah membuat kita itu nyaman, tenang, lahir batin. Nah itu aja sebuah keberuntungan, bener gak? Nah kira-kira seperti itu. Nah terus kemudian dari kalian sendiri ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin dari saya sih. Ya. Karena kan sibuk ini kita sekarang banyak gitu lembaga-lembaga yang mendukung asuransi gitu. Nah, saya ini kadang suka bingung gitu kalau milih asuransi yang tepat untuk diri kita sendiri, karena tentu dari keuangan dan sisi lainnya kita juga harus cocokin diri sendiri kan sama asuransi yang kita pilih. Nah, ada tips and trick nggak sih Kak untuk kita bisa milih asuransi mana yang tepat? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kira-kira dari sini ada yang mau mencoba menjawab nggak? Ada nggak sih tips and trick asuransi apa sih yang cocok buat pelajar gitu? Kira-kira. Nggak tahu sudah. Nah, kita bertukar pikiran ya. Asuransi apa yang terbaik? Kalau pertanyaannya asuransi apa yang terbaik, perusahaan asuransi itu banyak sekali ya. Jadi adik-adik, kalau kita mau melihat secara formal, resmi, dan legalitas seperti apa, kita bisa ke websitenya OJK. Jadi itu di websitenya OJK yang resmi itu biasanya suka di launch atau di announce nama-nama perusahaan asuransi yang kredibilitasnya itu memang terjamin. Jadi ada yang ibaratnya kalau hotel tuh kan ada hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3. Jadi itu ada rating-ratingnya. Jadi cara kita memilih asuransi yang pertama ya tentunya dari rating yang resmi ya, dirilis resmi oleh lembaga keuangan resmi yaitu OJK. Lalu yang kedua tentunya memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya kan dibilang tadi di awal temanya kita adalah bahwa apakah asuransi itu adalah sebuah pilihan atau merupakan sebuah kebutuhan sih gitu kan. Endingnya kan kita mau melihat bahwa ini ujung-ujungnya adalah kebutuhan atau merupakan sebuah pilihan. Kalau seandainya misalnya kita melihat untuk usia-usia seperti kalian, contoh kayak Albert kan sudah lebih senior nih, punya kendaraan sendiri, ya otomatis resiko itu sebenarnya kita semua punya nggak? Punya gitu. Nah, jadi barang kebetulan tadi ada orang tua yang memang dia sudah paham dan dia memberikan asuransi dalam bentuk BPJS atau asuransi mobil dan lain-lain. Tapi kalau seandainya hari ini orang tua belum punya mindset yang seperti itu, dengan kalian tahu tentang fungsi utamanya dari asuransi ini, ya tentunya kalian mulai bisa memberitahukan kepada orang tua gitu. Nah, kira-kira buat pelajar yang cocoknya apa atau usia-usia seperti ini? Pertama, misalnya risiko apa yang, jadi asuransi itu kan berkaitan dengan risiko. Risiko apa saja sih yang mungkin kalian hadapi? Coba. Sakit. Nah, otomatis kalau gitu kita butuh asuransi apa? Nah, asuransi kesehatan tuh pinter kan jawabnya. Terus kalian mungkin menghadapi risiko apa lagi? Gadgetnya rusak. Gadgetnya rusak. Berarti butuh asuransi apa? Asuransi gadget. Nah, tapi memang ada perusahaan-perusahaan yang memang menjual asuransi ini tuh limited ya. Jadi nggak semuanya bisa diasuransikan. Dia ada poin-poin, ada ibaratnya tuh SNK-nya berlaku gitu ya, syarat dan ketentuan. Tapi ada kalau misalkan kita gadgetnya yang kita beli biasanya dia bundling dalam usia 6 bulan atau 1 tahun atau 3 tahun warranty-nya itu kalau ada apa-apa kita boleh free spare part atau kita boleh ganti dan lain itu bisa. Terus apa lagi resiko yang lain misalnya? Kalau sering ikut acara kegiatan sekolah nggak? Day trip ataupun pergi untuk outing atau gathering bersama sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, di situ kan ada banyak aktivitas fisik. Iya. Terus ada risiko nggak di situ? Ada. Ada. Berarti pada saat itu kita membutuhkan apa? Kemungkinan bisa apa? Terjadi apa? Kecelakaan. Berarti kita membutuhkan asuransi jiwa atau kecelakaan diri. Nah, jadi asuransi itu sebenarnya meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Ibaratnya apa yang lu mau gua ada, istilahnya gitu kan di perusahaan asuransi. Cuman kitanya mesti jeli. Kita punya bermacam-macam produk, tapi ada turunan-turunan utamanya. Nanti adik-adik bisa nonton YouTube saya yang edisi yang perdana waktu saya ikut kompetisi nasional ini di tahun lalu. Itu saya jelasin tentang turunan asuransi, klasifikasi asuransi seperti apa. Nah, di situ tuh lengkap.
mudah-mudahan nanti dengan menonton itu lebih dapat mindset yang tepat gitu kan, dan lengkap lah tentang asuransi. Nah, ada lagi komentar ataupun pertanyaan yang mau disampaikan nggak? Sebenarnya menurut kalian kalau orang makin sadar asuransi itu akan menjadi lebih baik atau enggak ya gitu? Lebih baik sih pasti. Kenapa bisa lebih baik? Karena bisa melindungi kita dari resiko-resiko yang ada yang tadi disebutkan kan. Jadi bisa ditanggung atau dari Good. Yes. penyedia jasa itu. Ya, betul banget. Ada pendapat lain? Kira-kira asuransi kenapa bagus? Karena kalau dari saya punya cerita dari orang dekat gitu. Ada yang menyesal karena tidak mendaftar asuransi gitu, dan ketika dia ada kecelakaan atau apa ternyata ya nggak ada asuransi, jadi sangat memiliki kerugian yang besar dan tidak ada yang menanggung gitu. Nah itu kan justru yang menyedihkan. Ya, benar-benar. Ya. Mungkin Gimana? punya pengalaman ya kasusnya. Jadi kan saya saat di rumah sakit itu bisa melihat bahwasannya apalagi rumah sakit yang swasta ya, mungkin pasien-pasien tuh bisa datang dengan keluhan-keluhan yang beragam dan penanganannya pun beragam. Ada penanganan yang hanya mudah saja, ada juga yang sampai membutuhkan tindakan dalam ruang operasi kasus ini. Nah, kalau sampai tindakannya perlu dalam ruang operasi itu tentu akan memakan biaya yang sangat besar. Salah satu biaya yang nggak bisa kita pungkiri, yang paling kita takutkan adalah biaya medis. Ya, betul. Apalagi nih, ini dokter ya. Jadi sudah tahulah di ruang operasi itu bagaimana kemungkinan biaya yang mungkin dikeluarkan oleh seorang pasien ya, Dok, gitu ya. Iya. Ya, jadi itu menurut saya sih benar-benar penting, karena setelah saya lihat biayanya pun memang tidak main-main. Biaya konsultasi, biaya perawat inap, biaya sewa ruang operasi, biaya untuk dokternya yang sebagai operator, itu bukan biaya yang kecil kasus. Betul. Nah, sekarang kan sebenarnya waktunya kita nih sempit ya untuk bisa membahas bermacam-macam asuransi seperti apa, produknya dan lain. Tapi yang kalian dapatlah dari obrolan singkat kita ini, menurut kalian tuh asuransi itu jenisnya banyak nggak sih gitu? Banyak banget kan ternyata kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan obrolan singkat kita ini bisa menambah wawasan kalian dan juga bisa menjadi lebih paham dan yakin tentang asuransi gitu ya. Apa harapan adik-adik nih terhadap pemerintah? Seandainya kalian sekarang dengan posisi kalian sebagai pelajar gitu atau mahasiswa gitu ya, harapannya terhadap pemerintah ataupun instansi ataupun stakeholders atau orang-orang yang ada di dunia asuransi ini. Nah, di levelnya kalian tuh harapan kalian terkait asuransi ini apa sih gitu? Coba saya mau dengar pendapatnya satu persatu. Mungkin kalau dari saya Iya. bisa mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah, karena kan mungkin sebagian besar murid itu belum tahu apa itu asuransi, apa fungsinya, dan mungkin juga banyak yang menyepelekan asuransi itu gitu. Jadi itu kayak saya dulu pikir asuransi itu penting gak penting, tapi setelah mendengar penjelasannya, mengetahui fungsi-fungsinya, itu jadi memikir kayak asuransi itu ternyata kita butuh dan penting. Oke, thank you Gisa. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan nih harapan dari seorang anak sekolah umur 15 tahun ada sosialisasi ke sekolah-sekolah sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait asuransi bisa lebih cepat terwujud ya. Dan yang lainnya? Dari saya Ya, Lofi. mungkin lebih ke bersosialisasi ke daerah-daerah ya, karena pemahaman tentang asuransi itu sangat minim ya. Saya sendiri saja tahu lebih luas itu setelah di Jakarta ini kan. Terus kayak orang tua di daerah-daerah juga mungkin mereka belum paham seberapa penting itu asuransi. Mungkin mereka hanya tahu tentang asuransi kesehatan saja yang berupa BPJS gitu. Baik. Ya, satu lagi harapan dari anak bangsa di mana semoga pengetahuan tentang asuransi ini dapat disampaikan sampai ke pelosok-pelosok, bukan hanya di kota besar. Yang lain? Ada lagi? Masih ada yang menjadi harapan kalian di usianya kalian sekarang ini? Harapan terhadap negeri kita terkait dengan asuransi ini? Harapan saya semoga sih masyarakat jadi lebih
memiliki kesadaran yang tinggi untuk memiliki asuransi gitu, karena kan banyak orang yang menyepelekan gitu pentingnya asuransi. Dan ya menurut saya itu sebenarnya justru balik lagi ke edukasi yang kurang pada masyarakat sih gitu. Baik, terima kasih. Nah, ini satu hal yang menarik ya, karena justru kalau saya bilang Kasa ngelihatnya dari sisi masyarakatnya. Diharapkan masyarakat lebih berpikiran terbuka untuk menerima asuransi supaya lebih bisa mencerna makna dan fungsi dari asuransi itu sendiri gitu. Jadi supaya juga kita semua memiliki pengetahuan yang semakin bertambah. Ini harapan dari seorang anak berusia 15 tahun terhadap masyarakat Indonesia. Ada lagi yang lainnya sebelum kita tutup perbincangan kita pada sore hari ini? Oke, nah seperti yang saya sampaikan tadi di awal, salah satu kegiatan yang saya lakukan ini adalah merupakan kegiatan yang saya lakukan pada hari ini merupakan salah satu contoh bentuk perhatian dari pemerintah terhadap peningkatan wawasan masyarakat kita terhadap asuransi. Karena sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu dan teman-teman serta para sahabat, kegiatan untuk kompetisi literasi asuransi nasional tahun 2023 ini kembali diselenggarakan dan diinisiasi oleh SMA Trisakti bekerja sama dengan pihak sponsor dan juga pemerintah dan para stakeholders untuk supaya acara ini bisa berlangsung dengan sukses dan juga bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat kita. Dan kali ini adalah adik-adik kita ya, yang saya sendiri kagum dengan jawaban-jawaban mereka, unexpected dan mendapatkan insight baru dari mereka sendiri. Jadi harapan saya juga untuk tim pelaksana dari panitia, kegiatan seperti ini hendaknya tetap dilanjutkan dan tetap ditindaklanjuti supaya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat untuk mengerti tentang asuransi. Jadi kalau demikian kita akan tutup. Takut dengan risiko? Asuransi aja. Yuk kita sekali lagi sama-sama melihat ke kamera. Takut dengan risiko? Asuransiin aja. Ya, terima kasih kepada adik-adik semua dan juga terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara. Saya Susiang senang sekali dapat berbincang-bincang dengan mereka pada sore hari ini dan saya harapkan semoga apa yang saya lakukan pada sore hari ini dapat semakin membawa Bapak dan Ibu serta seluruh teman-teman yang menonton cuplikan ataupun video ini secara keseluruhan mendapatkan sebuah insight baru. Betapa kita semua punya peran yang sangat penting untuk mendukung pemerintah, untuk mensukseskan program pemerintah yang dulunya mungkin tidak begitu mendapat perhatian, namun saat ini saya yakin pemerintah memiliki sebuah tujuan yang sangat firm dan sharp sekali untuk memajukan bangsa kita melalui pengetahuan asuransi. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Salam asuransi.